Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di video kali ini aku membawa sebuah kabar dari Singapura. Teman-teman, di sini ada sebuah musibah, yaitu tentang seorang TKW yang tega membunuh majikannya sendiri dengan cara ditusuk. Ya, kejadian ini bukan baru-baru ini sih. Ternyata kejadian itu udah lama, ya udah lampau. Cuman kasusnya dikulik lagi karena ini masih dalam proses persidangan. Nah, jadi menurut pengakuan si TKW ini yang bernama Daryanti, dia asal Indonesia. Dia mengaku kalau dia tega membunuh majikannya itu dengan cara menusuk beberapa kali tusukan sampai membuat majikannya itu meninggal. Dan dia ngerasa kalau dia itu nggak bisa menahan tangannya itu. Jadi dia nggak bisa mengendalikan tangannya itu untuk terus-terusan menusuk majikannya sampai tewas. Dan menurut pengakuannya juga, dia sedang merindukan kekasihnya di Hong Kong. Sebenarnya dia nggak mau bekerja ke Singapura, tetapi karena orang tuanya memaksakan dia, makanya dia menerima job dan bekerja di Singapura. Itu menurut pengakuannya di pengadilan baru-baru ini. Nah, ini saran saya ya teman-teman, apapun alasannya, kalau memang kita tidak mau dan kita merasa job itu tidak sesuai, apapun alasannya, jangan menerima pekerjaan itu. Apapun alasannya, meskipun dipaksa orang tua atau ya terpaksa karena ya pokoknya segala hal, alasannya apapun, jangan coba menerima kalau memang gak sreg dengan hati kita. Ya takutnya nanti bertentangan dan akhirnya timbul kejadian seperti ini karena stres dengan pekerjaan, terus jobnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terus belum lagi majikannya cerewet, mungkin rumahnya besar dan lain-lain. Itu yang menimbulkan kita itu stres, banyak beban pikiran, takutnya yang menjadi gelap mata, gelap hati, sampai kita melakukan hal yang tidak terpuji itu. Ya, ini bukan lagi hal yang tidak terpuji ya, ini udah benar-benar di luar naluri lah, ini udah gelap mata banget. Nah, untuk teman-teman semua, pokoknya ya kita harus banyak-banyak istighfar ya. Kalau memang job gak sesuai, misalnya kita pengen pindah majikan, ya sebenarnya ya kalau di Singapura itu sangat mudah untuk meminta bantuan. Kalau misalkan kita pengen pindah, tinggal ngomong sama majikan mau pindah, majikan nggak merespon, ngomong sama agensi, begitupun agensi nggak merespon, ya kita tinggal lapor MOM, ada MOM, KBRI atau CDA atau FAS atau HOME. Di Singapura itu banyak loh. Apapun bisa kita lakukan kalau memang benar-benar bermasalah dengan hati kita gitu. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Jangan sampai kita gelap mata, apalagi sampai membunuh majikan, keluarga majikan, entah itu anak, itu orang tuanya atau majikan kita sendiri, ya mohonlah dijauhkan. Di sini banyak yang membantu. Kalau memang teman-teman merasa stres, kita misalnya bebas, bisa pegang HP, tinggal nyari teman, ajak curhat. Majikan saya begini, keluarga saya begini, keluarga majikan saya begini, pekerjaan saya begini, minta cari solusi. Kalau memang pengen pindah, majikan gak merespon, agensi gak merespon, ada KBRI, ada MOM, ada FAS, ada HOME, pasti mereka semua bisa membantu. Jadi jangan semua itu
ya kita pikirkan secara mendadak, secara buru-buru, tanpa kita memikirkan akibat yang akan terjadi pada diri kita sendiri nantinya. Jangan karena kesal sama majikan, sama pekerjaan, kita sampai melakukan hal-hal yang di luar batas, yang di luar naluri. Misalnya kayak kemarin TKW dari Filipina, ada yang bunuh diri, dan menurut kabar dia itu ngerasa frustasi, dia itu ngerasa stres, dia itu ngerasa banyak beban, sampai dia bunuh diri, loncat dari lantai 15. Dan ini pun katanya karena dia nggak mau bekerja di Singapura. Lah terus kenapa dia harus datang ke Singapura? Misalkan ya meskipun menurut dia karena menurut keinginan orang tuanya, ya kalau memang nggak mau ya bilang nggak mau dari awal, jangan sampai terpaksa. Dan untuk teman-teman yang baru datang ke sini, ingat niatan kita datang ke Singapura itu untuk bekerja. Jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit mengeluh. Majikan begini, majikan begini. Cobalah diikhlasin dulu, diterima dulu pekerjaannya dalam jangka beberapa bulan. Kitanya sabarin. Mana mungkin gitu majikan tuh nggak berubah sikap jadi lebih baik. Kalau di bulan-bulan awal, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semua majikan sama. Kadang ada pelitnya, kadang ada cerewetnya. Saya aja di sini 4 tahun, tetap aja setiap hari tuh ada kesalahannya, meskipun gak setiap hari tetap masih ada kesalahan. Kadang majikan masih tetap ngomelin saya, meskipun saya di sini udah 4 tahun ikut mereka. Apalagi untuk teman-teman semua yang masih baru, jangan ngerasa stres karena majikan cerewet, kerjaan banyak, hadapi dulu. Banyak berdoa, siapa tahu nanti majikan bisa luluh hatinya. Nah, jadi itu saran saya buat teman-teman semua. Kalau memang dapat majikan ya sedikit cerewet, ya nggak apa-apalah. Atau ya kita mau berbagi beban, cari teman, minta solusi kayak gimana. Majikan gak baik, kalau misalkan memang majikan sampai mukul, ya kita bisa lapor agensi, lapor MOM, lapor CDE, lapor PAS, KBRI, semua bisa nolong. Tapi kita harus dengan jalan yang lurus, kita harus dengan jalan yang baik. Jangan dengan cara-cara seperti itu. Apalagi sampai membunuh. Ya teman-teman, semoga ada saran dari saya, ya mungkin gak banyak membantu, tapi ya semoga teman-teman semua bisa mengerti. Yang namanya kerja di luar negeri itu gak ada yang enak. Kita ngikut orang, kita harus mengikuti telunjuk orang. Oke, jadi cuman ini saja kabar dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.